Anak-anak yang terkasih, selamat pagi dan salam sehat serta salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita belajar bersama tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Selama 40 tahun, bangsa Israel menyusuri padang gurun. Mereka rindu tinggal di tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham leluhurnya, yaitu tanah Kanaan. Baik anak-anakku yang terkasih, mari kita buka pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang pengalaman bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Semoga kami bisa belajar dari pengalaman bangsa Israel untuk selalu sabar dan setia padamu dalam situasi apapun. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari kitab Yosua bab 24 ayat 1 sampai 6. Perintah Tuhan kepada Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. 40 tahun telah berlalu sejak malam pembebasan Israel dari Mesir. Para orang tua yang sempat merasakan pahitnya perbudakan sudah tidak ada lagi. Suatu bangsa yang baru kini siap memasuki dan menduduki tanah leluhur mereka, yakni tanah Kanaan. Musa sudah sangat tua, usianya telah mencapai 120 tahun. Tetapi matanya belum kabur dan ia masih kuat. Ia tahu bahwa ajalnya sudah dekat dan tidak akan menginjakkan kakinya di tanah Kanaan. Untuk terakhir kalinya, ia mengumpulkan seluruh rakyat dan menasihati mereka sebagai berikut. Tuhan telah menyatakan kepadamu kasih setianya dengan membebaskan kalian dari perbudakan Mesir dan membimbing serta melindungi kalian selama perjalanan yang jauh dan penuh bahaya. Maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Buktikanlah cintamu itu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepadamu, dengan berpedoman pada ke-10 firman-Nya. Hari ini saya menghadapkan kepada kalian suatu pilihan, kehidupan atau kesejahteraan, atau kematian dan kemalangan. Jika nanti di tanah leluhurmu kalian hidup menurut ketetapan Tuhan, Tuhan akan memberkati kalian menjadi bangsa yang besar dan kuat. Akan tetapi, jika kalian meninggalkan jalan Tuhan, kalian akan menderita dan binasa. Saya sendiri tidak akan menginjak tanah Kanaan. Tugas saya sudah berakhir. Yosua akan mengganti saya. Yosua akan mengantar kalian menyeberangi sungai Yordan dan menduduki tanah leluhurmu. Dan semoga Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati kalian sekarang dan selamanya. Seluruh rakyat menjawab amin. Mereka sangat terharu dan banyak di antara mereka tidak dapat menahan air matanya. Mereka sedih dan merasa kehilangan seorang gembala yang baik. Diiringi tangisan orang banyak itu, Musa mendaki Gunung Nebo. Dari atas puncak gunung itu, Tuhan memperlihatkan kepadanya tanah Kanaan yang terletak di seberang sungai Yordan yang mengalir tidak jauh dari kaki gunung itu, yang hijau dan subur, berlimpah susu dan madu, lain sekali dari padang gurun yang mereka jalani selama 40 tahun.
Tuhan bersabda kepada Musa, inilah negeri yang kutunjukkan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Sesudah mendengarkan firman Tuhan tersebut, meninggallah Musa, hamba Tuhan yang setia itu, dan jenazahnya dikuburkan di situ. Berhari-hari lamanya bangsa Israel menangis dan berkabung karena pemimpin besar mereka sudah tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, umat Israel sudah bebas dari perbudakan di Mesir dan hampir 40 tahun berjalan menyusuri padang gurun. Umat Israel sudah sangat rindu tinggal menetap. Mereka rindu tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, bapak leluhurnya, yaitu tanah Kanaan. Selama 40 tahun umat Israel makan mana, yaitu makanan yang jatuh dari langit, pemberian Tuhan. Israel merindukan untuk dapat segera menikmati makan makanan hasil bumi di Kanaan. Allah telah memanggil Musa untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Musa adalah nabi besar yang dengan kuasa Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan menyusuri padang gurun hampir 40 tahun lamanya menuju tanah terjanji atau tanah Kanaan. Kepada Musa, Tuhan memberikan 10 firman sebagai pedoman hidup umat Israel. Namun Allah memberitahu Musa bahwa ia akan meninggal sebelum sampai di tanah yang dijanjikannya itu. Maka Musa mengumpulkan seluruh umat Israel dan memberikan wejangan serta memberkati mereka. Menjelang masuki tanah terjanji, Musa wafat. Ia digantikan oleh Yosua. Sama seperti Musa, Yosua memimpin bangsa Israel dengan berpedoman pada firman Tuhan. Setelah menyeberangi sungai Yordan, sampailah mereka ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, bapak leluhurnya. Demikianlah bangsa Israel akhirnya dapat menempati tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Allah senantiasa memberkati bangsa Israel, bahkan ketika bangsa Israel telah memasuki tanah terjanji. Yosua pun tetap setia memimpin bangsa Israel sampai pada hari tuanya. Setelah Yosua meninggal, ia digantikan oleh pemimpin yang lain. Demikianlah seterusnya, Allah senantiasa mengirimkan utusannya untuk mendampingi bangsa Israel, umat pilihannya. Dengan kepemimpinan mereka yang taat pada Allah, Israel merasakan pendampingan Tuhan. Anak-anak yang terkasih, mari kita tutup pelajaran kita pagi ini dengan bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, campur tangan-Mu dalam seluruh rangkaian pembelajaran kami hari ini tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji atau tanah Kanaan. Semoga teladan yang diberikan oleh bangsa Israel yang selalu sabar dan setia pada Tuhan dalam menghadapi setiap situasi kehidupan mereka juga menjadi contoh dan teladan hidup kami sehari-hari. Hingga kami senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Dikau sebagai tujuan dan asal hidup kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.